Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Shahihul Ibad. Ada di halaman 25 baris paling terakhir di bawah. Ya, baris terakhir di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu, dan maqalah yang ke-9 An Sufyan Tsauri, dari Sufyan Tsauri. Ya, Imam Sufyan Tsauri adalah salah satu ulama dan juga waliullah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Wa huwa, Imam Sufyan Tsauri itu adalah Syekhul Imam Malik, di antara gurunya Imam Malik. Imam Malik yang kita kenal sebagai Imam Madhab, ya. Imam Madhab yang 4, di antaranya ada Imam Malik. Nah, gurunya Imam Malik itu di antaranya adalah Imam Sufyan Tsauri. Kata Imam Sufyan Tsauri, kullu maksiatin, setiap maksiat, ya, setiap perbuatan maksiat, perbuatan dosa, nasiatin yang timbul, yang muncul, an sahwatin, dari dorongan sahwat. Jadi ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa, ya, kita berbuat maksiat, berbuat dosa itu karena dorongan keinginan saja, sahwat kita aja, ya, rasa sahwat kita, rasa keinginan kita, atau hawa nafsu kita. Aistiyakin nafsi, yakni, ya, dari rasa rindunya hawa nafsu kita, ya, dari rasa kepenasarannya hawa nafsu kita, penasaran, pengen nyobain, gitu kan, kata nafsu kita begitu tuh, ila sayyin, terhadap sesuatu. Fa innahu, maka sesungguhnya, ya, itu maksiat, ya, setiap maksiat itu yurja, maka akan diharapkan gufranuha, ya, untuk diampuninya. Jadi kalau kita berbuat maksiat, sebabnya karena hawa nafsu aja, maka akan diharapkan diampuni oleh Allah dosa itu. Jadi masih ada harapan untuk diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ail maksiati, yakni itu maksiat akan diampuni oleh Allah. Kul maksiatin, ya, selanjutnya setiap maksiat, nas'at, yang timbul, yang muncul, an kibrin, dari rasa sombong, takabur. Kalau tadi cuma karena apa? Hawa nafsu, ya, karena keinginan, dorongan hawa nafsu kita, syahwat kita. Tetapi kalau maksiat timbulnya, terjadinya karena atas dasar kesombongan, aida'wal fadli, yakni mengaku punya kelebihan, fa innahu, maka sesungguhnya, la yurja ghafunaha, maka tidak ada harapan untuk diampuni dosa. Jadi kalau dosa kita, maksiat kita, perbuatan maksiat, perbuatan dosa kita didasari atas kesombongan diri kita, maka tidak diharapkan untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada harapan untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Ada orang maksiat, kita larang, kita kasih tahu apa jawabannya, terserah gua, ya, mau masuk neraka juga gua, ngapain yang sewa, itu sombong. Hati-hati, itu sombong. Maka ketika dia berujar begitu, kan dasar kesombongannya dia, merasa gagah, merasa punya kuasa, ya, dikasih tahu kagak mau dikasih tahu. Hati-hati. Apa? Tidak akan diharapkan dosanya diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena sombong. Ya. Li'anna maksiata iblisa, sesungguhnya perbuatan maksiatnya iblis. Nih, iblis ini berbuat maksiat karena asluha, adalah asalnya, sebabnya, yaitu maksiatnya itu minal kibrin, dari rasa sombongnya. Jadi si iblis itu berbuat maksiat, gak nurut terhadap perintah Allah atas dasar apa?
atas dasar kesombongan di dalam dirinya. Ana khairu min Adam, aku lebih bagus, lebih hebat daripada Adam. Kata iblis begitu tuh. Ketika disuruh sujud oleh Allah, iblis nolak. Kenapa? Dia merasa hebat daripada Adam. Ngapain gua? Ya kan, hormat sama Adam. Gua minan nar. Gua dari api, Adam dari tanah. Hebatan mana? Kata iblis begitu, sombong. Ya. Jangan sampai ketika kita di sini ya ada orang ustadznya ya mungkin dianggapnya sepele, rendah, hina. Ya. Ustadz tukang ngojek, ustadznya juga ngapain? Sombong. Ngajarin gua udah berpuluh-puluh tahun pesantren, ngapain ngajarin gua? Sombong. Cuma apa dia? Kagak terkenal dia mah. Yang gitu ya. Gua yang udah terkenal, ya kan? Jangan kan segi Gunung Sindur udah kenal sama gua. Sombong gitu. Sombong, bener gak? Ya, sombong. Iblis pun begitu. Hati-hati. Ketika berbuat maksiat, berbuat dosa dilandasi atas kesombongan, maka jangan harap Allah akan mengampuni dosanya. Kenapa? Iblis pun begitu. Diusir dari surga karena berbuat maksiat, tidak menuruti perintah Allah atas dasar kesombongan di dalam dirinya iblis. Hati-hati. Jadi kalau kita dinasihatin, ya jangan kita merasa jumawa, gak nerima dinasihatin orang. Siapa lu nasihatin gua? Pinteran gua daripada lu, ya gitu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Iblis juga begitu. Ana khairu min Adam, aku lebih bagus dari Adam. Banyak yang begitu. Wali anna zillata sayyidina Adam alaihissalam mana tadi? Oh ya ja'amu, dia mengaku annahu khairun, bahwasanya iblis itu lebih bagus, lebih baik min sayyidina Adam daripada Nabi Adam alaihissalam. Wali anna zillata sayyidina Adam alaihissalam, karena sesungguhnya, karena bahwasanya tergelincirnya, terplesetnya Nabi Adam. Nih, jillah di sini ada terplesetnya Nabi Adam. Karena asluha minas sahwa, adalah pada dasarnya karena dorongan hawa nafsunya, karena keingintahuannya, rasa penasarannya. Jadi Nabi Adam itu berbuat maksiat, ya, berbuat salah, bukan maksiat, berbuat salah. Itu apa? Atas dasar beliau beserta istrinya ada rasa dorongan syahwat, ingin menyicipi itu buah khuldi yang dilarang oleh Allah untuk tidak dicicipi. Ya. Kenapa? Karena dorongan dari syahwatnya. Ya. Karena tergelincirnya Nabi Adam itu karena atas dasar syahwat, dorongan syahwatnya. Bisa babi istiyakihi, karena sebab ya sangat menginginkannya ila dauki samrati sajarati sahwati, ya karena ya rasa dorongan untuk menyicipi buah pohon sahwat, ya buah pohon sahwat al-manhi, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya dari untuk mendekati itu pohon. Jadi itu pohon itu ya sebenarnya namanya pohon syahwat, ya pohon syahwat. Kenapa disebut, kita taunya pohon apa? Pohon huldi gitu. Ya rayuan daripada si iblis ke Nabi Adam. Kata iblis, wahai Adam, ya kalau kamu makan buah ini kamu akan kekal. Huldi itu kekal. Ya, kan sebutnya buah huldi itu kekal. Jadi kamu akan kekal di surga Adam. Gitu katanya. Dirayu oleh iblis. Wal maqalatu asiratu, dan maqalah yang ke-10 an ba'di zuhadi, ya,
dari sebagian ulama-ulama ahli juhud. Apa tuh juhud itu? Wahum, dan ulama ahli juhud itu siapa? Alladzina ihtaqaru, yaitu orang-orang ya yang menganggap sepele, yang menganggap hina ya apa ad-dunya akan dunia. Walam yuballu, dan mereka tidak peduli biha dengan itu dunia. Bal akhadu, tetapi mereka itu para ulama ya mengambil minha daripada dunia, harta benda itu, qadra daruratihim, hanya sekedar ya kebutuhan yang mendesak mereka. Jadi gitu. Jadi yang dinamakan zuhud itu ya bukan nggak butuh dunia, bukan orang yang nggak butuh dunia, tapi apa? Menganggap dunia itu nggak menjadi sesuatu yang penting. Itu zuhud. Kita perlu dunia, cuma jangan sampai dunia itu dijadikan nomor satu. Itu namanya zuhud tuh. Kerja. Jangan zuhud nggak mau kerja, gua mau zuhud aja dah. Tidur aja di rumah. Gak zuhud itu mah jahat. Zuhud itu orang memerlukan dunia tetapi tidak menganggap dunia itu jadi nomor satu. Dia menganggap ya dunia itu hanya sekedarnya saja. Ya, jadi dia mengambil dunia itu qadra daruratihim, hanya sekedar untuk ya kebutuhan mendesak saja. Jadi kalau kita mau sholat ya supaya kuat sholat bagaimana tuh? Makan. Nah, supaya kita kuat makan itu ya kita cukup nyari dunia itu hanya kuat untuk bisa makan supaya kuat sholat. Nah, supaya kita kuat ibadah, supaya kita kuat apa? Kerja, nyari nafkah, berarti harus apa? Harus makan. Ya. Istri kita supaya apa? Anak istri kita supaya bisa ibadah, supaya ya kuat ibadah, kuat melakukan amal soleh. Bagaimana? Harus kuat fisiknya, harus kuat badannya, harus apa? Asupkan makanan-makanan yang bergizi. Ya, dan kita harus kerja. Sedangkan kan beli makanan, beli ya konsumsi yang bergizi itu enggak murah. Ya, berarti kita harus apa? Harus banyak duit. Nah, intinya begitu ya. Ya, jadi enggak menganggap bahwa dunia itu nomor satu. Tetap dia mengutamakan akhirat bahwa yang nomor satu itu. Itu zuhud. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan dunia pergi ke gunung. Ya zuhud. Jadi tetap kita bekerja, cuma ya hanya untuk menutupi kebutuhan hidup saja. Maka beda ketika orang ya di dalam dirinya ya hanya untuk menutupi kebutuhan hidup, insya Allah cukup. Tetapi kalau orang di dalam hatinya ya hanya untuk menutupi apa gaya hidup, itu nggak bakalan cukup. Ya, beda antara gaya hidup dengan kebutuhan hidup. Ya, kalau gaya hidup ya lebih banyak dorongan. Ya, itu kan lulus gaya kan gitu kan. Lebih banyak dorongan. Dorongannya hawa nafsu kita. Apa kata ulama ahli zuhud? Man adnaba dzanban. Barang siapa yang berbuat maksiat, berbuat dosa, aitahammalahu, yakni memikul dosa, wa huwa yadhaku, ya sedangkan ia tertawa. Jadi barang siapa yang berbuat dosa ya sambil tertawa-tawa, mabuk, ketawa-ketawa, main gapleh pakai duit, main remi pakai duit, namanya judi, banting gapleh, wah balak gitu kan, sambil ketawa, wah gua menang ya. Nah maksiat tuh sambil tertawa, ya kan? Walhal annahu yamru bitamul, yaitu ya bahwasanya ia merasa gembira dengan berbuat dosa itu. Gembira dia tertawa-tawa, main judi tertawa-tawa, main perempuan ya kan di bar sambil megang topi miring. Belum topinya celek, itu baru topi miring.
Ya kan? Di sampingnya perempuan seksi ketawa-ketawa. Nah, itu maksiat sambil tertawa nih. Begitu contohnya. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yudkhiluhun nar, akan memasukkan ia ke dalam api neraka, wa huwa yabki, sedangkan ia dalam keadaan menangis. Masyaallah. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kalau kita bermaksiat di dunia ini dengan tertawa-tawa, nanti masuk neraka sambil nangis. Li'anna haqqahu, karena sesungguhnya ya, mestinya seharusnya itu orang yang berbuat maksiat itu ayandama, ya, merasa longso, nyesal, ya, longso, nyesal, wa yastaghfirullah, dan juga dia seharusnya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, lidalika, ya, karena dia berbuat maksiat, berbuat dosa. Jadi seharusnya bukan tertawa ketika dia berbuat maksiat itu. Ketika dia berbuat dosa itu bukan tertawa, seharusnya apa? Nangis, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ata'a, dan barang siapa yang berbuat taat kepada Allah wa huwa yabki, sedangkan dia menangis di dalam sujudnya, ketika dia sujud, ya, salat, beribadah kepada Allah, mengeluarkan air mata, hayaan minallahi ta'ala, karena rasa malu kepada Allah. Malu kita, ya kan? Udah semuanya dicukupi oleh Allah kebutuhan hidup kita, tapi kita masih aja berbuat maksiat, masih aja kita merasa kurang, ya, dari rahmat Allah, wa khufan, dan juga dia merasa takut minhu ta'ala, dari Allah ta'ala, ala taksirihi, atas kelalaiannya, fitil kato'ah, di dalam berbuat taat. Jadi dia berbuat taat aja dia masih rasa malu kepada Allah. Kenapa? Kalau dibandingkan ibadah kita, Masya Allah, untuk ditukar dengan rahmat Allah, gak sepadan. Mestinya kita malu. Jangan merasa kita paling hebat, paling rajin ibadahnya, paling lama, paling banyak ibadahnya, ya, di dalam hati kita. Sedangkan kalau kita hitung ibadah kita dibandingkan dengan rahmat Allah, gak ada seberapanya. Ya, dibandingkan nikmat Allah, Masya Allah, ibadah kita dibandingkan dengan satu kedipan mata aja, Masya Allah, gak bakal sebanding, Pak. Coba Bapak gak bisa ngedip, melotot aja, enak kagak? Kalau enggak merem aja kagak bisa ngedip, enak gak? Baru ngedip aja, Masya Allah, nikmatnya, bener gak? Nikmat napas aja, nikmat napas nih, kita rasain napas, oksigen kagak layar, bener gak? Sekarang gak udah heboh, oksigen mahal banget, susah lagi. Lah kita yang sehat ini, bayar kagak? Ustaz Taufik yang punya tempat di Masjid Al-Ilas, apa suruh bayar kita? Kagak, benar nggak? Apalagi Allah yang punya semuanya, apa Allah minta bayar enggak? Coba bandingkan dengan hirupan nafas aja kita hirup setiap hari, Masya Allah, berapa liter oksigen yang kita hirup? 1 tahun berapa sekarang harganya itu? Udah mahal, langka lagi ya. Udah mahal, langka lagi, Masya Allah. Kita bandingkan, kita malu nih dengan rahmat Allah, dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Taat kita nggak seberapa, malu, nangis sehingga kita dalam taat kepada Allah. Nah, di sini fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yudhiluhul jannah, akan memasukkan ia ke dalam surga, wa huwa yadhaku, dia dalam keadaan tertawa, senang. Masya Allah. Jadi kalau kita berbuat maksiat, seumpama orang masuk penjara, ya ditangkap polisi, kira-kira ada yang ketawa nggak kalau ditangkap polisi? Nangis, Pak. Kalau udah ngalamin, kalau udah, jangan amit-amit ya, jangan sampai dah. Kata orang itu yang udah pernah ditangkap polisi, nangis, Pak. Kumis segede pagar kecamatan, nangis kalau udah masuk polsek. Lah bener, badan gede keker, nangis. Nah itu kalau orang maksiat, ya itu sama ketika dia masuk ke dalam neraka sambil nangis, Pak. Jadi umpama dunia begitu tuh. Umpama dunia segitu, apalagi nanti di hadapan Allah.
Yang melihat penjaga neraka aja, malaikat Malik, masya Allah itu, wow, rontok muka kulit muka kita itu katanya. Ya, saking takutnya melihat seramnya penjaga pintu neraka. Ya, kalau kita masuk surga, ya seumpama kita masuk ke taman wisata, masya Allah. Kira-kira masuk taman wisata ada yang nangis nggak? Nggak ada. Yang ada apa? Perasaan senang, ya Allah, indah benar ya.